Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita haji, seperti biasa kita niat haji karena Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih rahmat Allah, barakah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niat haji ini kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita apabila mereka sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kuburannya dijembatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya diterami oleh Allah, dijadikan kuburannya roh min jannatil jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Dan kita niat haji ini barokahnya mudah-mudahan kita senantiasa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam Tohdilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Sebagai penyempurna haji kita di masjid, kita niat i'tikaf terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Ma'arif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Nahdlatul di Masjid Al Jihad setiap Kamis ba'da subuh, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan, masih berkaitan tentang sholat berjamaah. Wa idza kana fil masjid, apabila seseorang itu melaksanakan sholat jamaah di masjid, fokus pembahasan pada masjid. An la yakuna hunaka ha'ilun yamna'u usulal ma'mum ilal imam. Hendaknya keberadaan makmum tidak ada penghalang untuk sampai kepada imam. Saya bilang, hendaknya tidak ada penghalang bagi makmum untuk sampai ke imam. An yang kana lil makmum usul imam ilal imam walau bi ismirar wal itaf, yaitu yang mana memungkinkan bagi seorang makmum sampai kepada imam walaupun dengan isbirar, berjalan mundur, wal-i'tikaf dan berbelok atau berpaling. Contohnya gini, saya langsung kasih contoh. Imamnya sholat di mihrab di sini, ya sudah. Habis itu makmumnya sholat di sampingnya ini, samping apa namanya, masjid. Nah, ini kan masih ruangan masjid ya, masih halaman masjid.
makmumnya sholat di sana, ya. Mungkin pintunya ditutup, sudah pintunya ditutup, maka sholatnya makmum tersebut sah karena bisa masuk, bisa sampai kepada imam. Kenapa saya kok dibahas di sini harus makmum tersebut bisa sampai kepada imam? Contoh misalkan imam apabila batal sholatnya, tentu yang harus maju menggantikan posisi imam adalah makmum. Atau imam mungkin ketika tengah-tengah sholat kok tidak melanjutkan, mungkin meninggal dunia, maka harus diganti dengan makmum yang ada di belakangnya, kan gitu. Nah, kalau misalkan imam sholat di mihrab, ini di masjid full, kemudian di sana juga ada yang sholat di sampingnya. Terus bagaimana ketika imam itu batal sholatnya atau imamnya meninggal, maka makmum yang di belakang imam itu harus maju, bukannya di sebelah samping sana, bukan. Lain halnya gini, kalau misalkan yang sholat jamaah cuma dua, imamnya di mihrab, makmum malas masuk masjid, berada di sampingnya sana. Sudah, habis itu melaksanakan sholat jamaah. Bagaimana sholatnya makmum? Apakah sah sholatnya makmum yang berada di samping tersebut? Kenapa? Memungkinkan bisa makmum tersebut maju untuk ke mihrab. Dan apa? Misalkan pintunya dibuka, atau misalkan di sini pintunya tutup, tembok misalkan atau kaca, jalan satu-satunya harus di belakang, maka sholatnya makmum yang di samping tersebut tetap sah karena makmum tersebut bisa berjalan mundur. Paham ya? Mundur, di situ ada pintu, belok ke samping, ya, habis itu maju ke depan. Masih memungkinkan. Atau gini, imamnya sholat di mihrab, makmumnya di belakang sendiri. Ini membahas tentang masjid, ya. Makmumnya berada di belakang, mungkin di jidor itu mungkin. Habis itu pintu ini pintunya terbuka atau bisa dibuka, maka tetap sah sholatnya makmum yang berada di jidor. Walaupun di sini kosong. Tidak ada ukuran jarak antara imam dan makmum, harus jarak berapa meter, enggak. Selama di masjid, misalkan sholat di masjid jamek, kita sholat di masjid jamek, imamnya dari mihrab, ya, kita sholat belakang sendiri, buri, ya, belakang mau tangga mau turun, kita sholat di sana. Bagaimana? Sah jamaah kita. Yang penting kita tahu imamnya sekarang dalam keadaan rukuk apa dalam keadaan sujud dan seterusnya. Paham nih? Yang tidak sah bagaimana? Nah, yang tidak sah yaitu babul mughlaq fil masjid la yadur. Adapun pintu, misalkan ini ada pintunya ditutup, ya, makmumnya sholat di samping. Kalau pintunya bisa dibuka, ya, maka sholatnya sah. Tapi kalau pintunya tidak bisa dibuka, mungkin dikunci, tidak ada jalan, tidak ada akses untuk masuk ke dalam masjid. Sedangkan imamnya berada di dalam masjid, makmumnya di luar, tidak bisa imam tersebut untuk masuk ke masjid. Maka sholatnya makmum yang berada di samping masjid karena dikunci, ya, maka sholatnya tidak sah. Dengan syarat kuncinya mungkin hilang. Kalau kuncinya nyantol bisa dibuka, ya, tetap masih sah. Wa amal musamman fayadur. Adapun kalau pintu tersebut sudah dipaten, mungkin dipaku paten sehingga tidak bisa jalan untuk masuk ke masjid, maka tidak sah sholat jamaahnya. Yang kedua, idza kana bainahuma ha'il yang nakmur. Yang kedua, jika keberadaan antara imam dan makmum ha'ilun atau penghalang. Yang nakmur, yang mana mencegah makmum tersebut untuk sampai kepada imam.
Kasujud di masjid seperti apa zujaj? Kaca. Misalkan imamnya sholat di sini, ya, makmumnya di belakang. Tapi apa? Tertutup kaca. Kacanya paten, gitu loh. Kalau ini kan slidingnya masih bisa dibuka. Ini paten. Bagaimana? Maka makmum yang sholat walaupun di dalam masjid tidak sah karena tidak bisa masuk, tidak bisa sampai kepada imam. Wa in alima, ya, wa in alima makmum intigola fil imamih. Walaupun makmum yang di belakang kaca tersebut atau di belakang tembok tersebut mengetahui gerak-gerik imam, saiki rukuk, saiki i'tidal, entah itu dari mendengar dari mikrofon, ya, atau melihat dari layar misalkan, atau kaca langsung kelihatan. Bagaimana? Maka tetap tidak sah karena makmum yang di belakang tembok atau belakang kaca tersebut tidak memungkinkan bisa masuk untuk menggantikan imam. Sewaktu-waktu nanti imamnya mungkin batal atau meninggal. Yang ketiga, la yustaratu ru'yat dalam masjid. Apabila seseorang melaksanakan sholat jamaah di dalam masjid, tidak disyaratkan makmum tersebut mengetahui dalam masjid. Mengetahui hanya cukup dari mendengar saja misalkan Allahu Akbar, oh ini melakukan rukuk. Contohnya bagaimana? Misalkan imamnya di bawah, makmumnya di atas, masjidnya tingkat, ya, mungkin makmumnya di atas perempuan atau laki, ya, nggak mau turun, tapi sama-sama masjid, ya. Bagaimana? Maka kita disarankan bisa melihat. Yang penting dia tahu, ya, dengan mendengar dan sampai antara makmum tersebut bisa sampai menuju imam, maka dikatakan sah. Dikatakan sah. Yang nggak sah bagaimana? Gini, meskipun makmum tersebut mengetahui, melihat dan mendengar gerak-gerik imam, ya, imamnya di bawah, makmumnya di atas. Akan tetapi akses jalan ke atas untuk menuju ke imam itu lewat belakang. Lewat belakang tangga yang mana tangga tersebut ketika seseorang itu hendak mau masuk masjid harus keluar dari batas masjid. Batas masjid. Misalkan ini masjid kajian sudah tingkat sudah keluar. Ada tangganya di belakang sendiri. Tangga menuju masjid. Dan tangga tersebut, ya, aksesnya jalan umum, misalkan. Bukan tanah masjid. Maka makmum yang sholat di atas meskipun tahu gerak-gerik imam, sekarang dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, ya, meskipun tahu, tetap sholatnya yang di atas tidak dianggap sah jamaahnya. Paham ini? Karena apa? Tidak memungkinkan makmum tersebut sampai kepada imam. Loh, ini memungkinkan, iya, tapi keluar dari batas masjid, maka tidak sah. Lain halnya kalau tangga tersebut berada di dalam masjid, masih tanah masjid misalnya, ya, masih tanah masjid, ya. Kalau yang bukan tanah masjid itu misalkan di masjid tingkat, habis itu ada tangganya di luar, di jalan itu. Nah, ini kan sudah keluar dari batas tanah masjid, maka tidak sah sholat yang ada di atas. Solusinya bagaimana? Dikasih apa? Tangga, ya. Tangganya tidak harus meskipun ondo kayu, ya, dari atas ini misalkan ada dilompangi, kasih tangga saja gini. Yang penting makmum tersebut bisa sampai kepada imam. Turun, entah dari belakang, pokoknya masih tanah masjid, maka baru dikatakan sah. Karena dulu pernah ada kejadian, ya, di Malang sini ada masjid yang mana lantai 1, lantai 2, ya, untuk akses menuju ke mihrab itu harus keluar kampung dulu baru masuk masjid. Nah, itu sholatnya di atas otomatis tidak sah.
Kemudian yang keempat, la yadurru takhallul salih bainal imam wal makmum. Tidak mengapa alias sah sholatnya seseorang apabila dihalangi dengan jalan. Bainal imam wal makmum, antara imam dan makmum. Wa kadzalika nahrul kabir, begitu apabila seseorang itu dihalangi dengan sungai. Walal bahr baina safinatain, seseorang sholat di antara dua kapal, contoh misalkan. Ini bukan masjid ini ya, bukan masjid ini. Jadi ada orang sholat, pembahasannya bukan masjid di masjid. Orang sholat satunya di di jalan, di seberang jalan, satunya di seberang jalan satunya. Atau gini, satunya di masjid, satunya di seberang. Yang mana sholat ini bisa sah apabila ini masjid sudah penuh. Ya, habis itu misalkan kita kalau sholat hari raya kan biasanya sampai ke jalan-jalannya. Ini jalan lewatnya kendaraan, motor, mobil dan sebagainya. Terus ada makmum sholat kan di pinggir jalannya, bukan di pas jalannya, di tengah jalan, tetapi di pinggirnya. Bagaimana? Maka juga dikatakan sah ini. Itu permasalahan apabila seseorang itu melaksanakan sholat di dalam masjid. Mungkin sebelum saya lanjut pembahasan sholat di luar masjid, mungkin ada yang mau tanya. Tadi kan dipersyaratkan kalau menuju imam itu orang itu mundur, artinya tidak boleh memunggungi imam gitu ya, tidak boleh memunggungi imam, boleh. Apabila di dalam masjid ya, di dalam masjid itu makmum boleh berjalan mundur, kemudian menyamping atau maju ke samping boleh. Yang pertama. Yang kedua, boleh berjalannya itu apa? Membelok atau berbalik. Al-inqitof, bahasa Arabnya jadi inqitof, berbalik. Bi an yulidhu lil qiblah asna'a mururihi bi masjid muqtam, yang mana membelokkan punggungnya ke arah kiblat, jadi tidak menghadap kiblat. Tapi kalau di dalam masjid, karena apa? Asna'a mururihi, di pertengahan jalannya, bil masjid, dengan jalan al-muqtam yang wajar. Tapi kalau terlalu banyak belok-belok itu bisa tidak sah. Oh, kan begini, bisa aja seperti di Istiqlal itu kan ya, ada 6 lantai. 6 lantai itu tangganya itu zigzag. Artinya dia memunggungi imam, kemudian menghadap lagi ke kiblat, memunggungi lagi. Hal-hal seperti itu bisa sah. Boleh ya? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ketika berjalan tidak boleh daripada 3 gerakan. Kan gitu, harus 1, 2. Kalau langsung 3, 1, 2, 3 jalan biasanya batal. Kalau dalam masjid masih boleh membelokkan baca, tidak menghadap kiblat, karena ada hajat itu tadi. Hajatnya apa? Menggantikan posisi imam. Lain halnya kalau tidak ada hajat. Misalkan kita salam ketika tahiyat sholat di masjid. Ketika salam, dada kita tidak menghadap kiblat, apakah sah? Maka tidak sah. Paham ini? Waktu balik, dia ngomong. Ya Ustaz, saya sering melihat di masjid Jamek. Masjid Jamek malam ini. Iya. Kalau Jumatan itu di belakang pembatas jalan parkiran. Namun enggak, kalau hari Jumat kan ditutup buat jualan. Banyak jamaah yang sholat di alun-alunnya. Apakah itu sah? Ya, pertanyaannya sholat di alun-alun ya. Sedangkan di jalan tersebut misalkan full dengan orang jualan atau parkir atau memang akses jalannya motor, kendaraan sudah. Apakah sholat yang di mana? Di alun-alun ini sah? Ada 2.
Sah apabila masjid ini penuh. Kalau tidak penuh tidak sah. Penuh baru mengikuti sholat di sini sah. Ya. Dengan syarat jaraknya tidak boleh jauh. Habis ini kita akan bahas sholat yang di luar masjid. Ya, tidak boleh jauh. Kalau satu masjid, ya masih si area masjid, misalkan kita sholat di masjid jami, imamnya di mihrab, ya atau di belakang mihrab, ya, di apa namanya ya di mihrab. Di tengah, di dalamnya itu kosong. Kita sholat di apa? Di belakang sendiri, kayak cepet pulih misalkan. Sholat udah misalkan. Bagaimana? Sah. Jaraknya jauh, sah. Tapi kalau di luar masjid beda lagi. Ini ada hukumnya jaraknya. Itu tadi apabila meluber, sekarang sholat di masjid Al-Jihad ini penuh, kemudian kita sholat di samping jalan, yang mana jalan ini tempat berlalunya kendaraan. Kita sholat di sampingnya, samping jalan, bukan di pas jalannya. Apakah sah? Dari saat kita penuh. Kalau tidak penuh, tidak sah. Ya. Kemudian jaraknya antara yang dari yang penuh ke tempat kita yang sholat itu tidak boleh lebih daripada, habis ini kita bahas, yaitu jaraknya 150 meter. 1 meter setengah. 1 meter setengah. Ya, 1 meter setengah. Nanti kita akan bahas. Ngerti nggih? Nggih. Gimana? Sampun nggih? Baik, saya lanjut. Wa idza kana kharijul masjid, apabila seseorang itu melaksanakan sholat berjamaah di luar masjid. Pembahas bukan masjid. Aw ahaduhuma bil masjid, atau salah satu dari keduanya berada di masjid. Wal akhar kharijul masjid, yang lain bukan di masjid. Mungkin imamnya di masjid, makmumnya di luar. Atau kebalikannya, imamnya di luar, makmumnya di masjid. Ya, bagaimana itu? Nah, maka ditambah 3 syarat di sini. Yang pertama adalah yakuna hunaka hakilun yang ru'yah. Karena sholatnya itu di luar masjid, hendaknya antara makmum dan imam tidak ada penghalang untuk melihat. Kalau di dalam masjid hanya apa? Tidak ada penghalang untuk sampai kepada imam. Karena ini pembahasan sholat di luar masjid, bukan masjid, entah itu musola, entah itu langgar, entah itu kantor, entah itu lapangan, entah itu rumah. Nah, satunya apa? Yaitu antara imam dan makmum tidak ada penghalang untuk melihat gerak-gerik imam. Ya, gerak-gerik imam. Itu yang pertama. Yang kedua, an yumkina wusulul imam biduni ismirar wal inqithaf. Yang kedua yaitu memungkinkan bagi makmum sampai kepada imam tanpa ismirar, yaitu apa? Berjalan mundur. Berjalan mundur. Kalau di bukan masjid, tidak boleh makmum itu berjalan mundur. Hanya boleh maju saja. Ya, hanya boleh maju. Tidak boleh menggok dengan mempalingkan dada tidak menghadap kiblat, karena bukan sholat di masjid. Ya. Walakin mungkin usul walakin istirarul inqaf, atau memungkinkan bagi makmum tersebut sampai kepada imam, akan tetapi dengan ismirar, yaitu membalikkan badan atau berjalan mundur atau menyamping. Fatasi berjamaah, maka tidak dikatakan sah jamaahnya. Misalkan imamnya sholat di sini, misalkan makmumnya sholat di jalan, bukan di, kalau tadi kan di area masjid sampai sini ya, itu di jalan, gitu. Bagaimana? Apakah sholat jamaahnya sah? Tidak dikatakan sah. Karena makmum tersebut tidak boleh mundur. Kan akses pintunya di belakang, tidak boleh jalan mundur. Masuk kemudian sampai baru masuk, tidak boleh. Ya.
Kalau di masjid bisa berjalan mundur, bisa membalikkan badan dengan adanya hajat tersebut. Kalau di luar tidak bisa. Kemudian atau oleh yazida bainahuma salah satu mi'at dirham. Hendaknya tidak lebih atau tidak kurang daripada salah satu mi'at dirham. 300 dirham, maaf ya, 300 dirham. 300 dirham itu satu dirham ini. Satu dirham ini tampak 4 jari. Kalau pakai meter itu setengah meter. Tidak boleh, maaf ya saya salah tadi. Tidak boleh lebih dari 300 dirham. Sedangkan satu dirhamnya setengah meter, jadi 150 meter. Oke, 150 meter. Oke, 150 meter jaraknya. Jarak kalau kita melaksanakan sholat di luar masjid, untuk masjid ini, jaraknya bagaimana? Jaraknya antara imam sama makmum, tidak boleh makmum ini jauh dengan imam dengan jarak 150 meter. Paham ya? Bukan bukan 1,5 meter, tapi 150 meter ya jaraknya. Tidak boleh. Wa idza kana masjid fatadru syahada ala wa idza kana kharajul masjid fatadru syahada ala salah satu qiraat. Apabila maaf saya syarat yang ketiga daripada sahnya sholat jamaah ada di situ beda salah satu qiraat. Wa idza kana dakhil masjid, maaf saya ulang. Apabila seseorang tersebut sholat berjamaah di dalam masjid, sholat jamaah di dalam masjid, saya ulang, fala tadur ziyadah ala salah sami'at dirham, maka tidak mengapa lebih dari 150 meter kalau dalam masjid, ya. Wa idza kana dalam masjid, apabila seseorang melaksanakan sholat berjamaah, mengadakan sholat jamaah di luar masjid, maka tidak boleh kurang dari 150 meter. Misalkan dia sholatnya itu jaraknya itu 170 meter misalkan, maka sholat jamaahnya si makmum dengan imam tersebut jamaahnya tidak dianggap sah, ya, tidak dianggap sah jamaahnya, ya. Tapi kalau 100 meter misalkan jaraknya antara imam dan makmum, ya, 100 meter, imamnya di belakang, bukan di dalam masjid, maka masih sah sholat jamaahnya yang dilakukan oleh si makmum tersebut, ya. Kesimpulannya, kalau di dalam masjid boleh jaraknya jauh, ya, meskipun lebih dari 150 meter, misalkan 500 meter misalkan jaraknya, boleh sah karena dalam masjid. Kalau di luar masjid tidak boleh kurang, tidak boleh lebih daripada 150 meter pun untuk paham nggih? Paham nggih? Mungkin untuk saya balik tanggal monggo. Nggih. Hanya saya pernah lihat di Pasuruan itu Jumatan, ya. Nggih. Jamaah itu yang ada jauh, bahkan kalau di Malang itu di Jalan Merdeka Timur sana ada jamaah itu baris itu. Di alun-alun ini kosong, nggak ada jamaahnya, itu dia itu jamaah di jauh dari masjid itu. Saya pernah lihat di Pasuruan itu. Ya. Pertanyaannya, apakah sah gitu ya? Itu dia. Sholat yang di bukan dekat dengan masjid tersebut. Dilihat kalau tanahnya itu tersebut, misalkan tanah yang digunakan untuk sholat tersebut, misalkan alun-alun tersebut, memang dilarang oleh pemerintah, misalnya. Oh ya apa? Memang dilarang. Tidak apa-apa. Anggap saja misalkan rumahnya orang di belakang belakang masjid gitu. Itu rumah orang. Masa kita mau sholat di rumahnya, kan tidak mungkin, harus di sekitarnya. Nah, kalau misalkan sama pemerintah boleh sholat di mana, di alun-alun digunakan untuk sholat, sedangkan kita nggak tahu sama-sama jalan yang kosong, sholat di kampung tempat daripada kotor misalkan, maka tidak salah kita. Paham ini? Tapi kalau nggak dilarang sama pemerintah, nggak boleh kita sholat.
boleh garis itu. Dengan syarat makmum ini mengetahui gerak-gerik imam dengan melihat makmum di depannya. Oke, di depannya. Oke, ini sudah full penuh sampai ke jalan pojok sana sendiri. Nah, sholat yang di pojok itu bisa sah apabila melihat makmum di depannya, melihat depan sampai ke imam. Apabila rukuk, mereka rukuk sudah makan kata sah. Tapi kalau tidak bisa melihat, tidak tahu gerak-gerik imam, maka tidak sah. Betul ya? Kembali. Namun itu pembahasan tentang sholat jamaah. Sekarang kita membahas idrakul jamaah wa ghairiha. Pembahasan seseorang itu mendapatkan jamaah, mendapatkan satu rakaat atau keutamaan daripada jamaah. Satu, tudraku aslu fadhiyah jamaah bidraki juz'in minas sholat. Seseorang itu mendapatkan fadilah jamaah, keutamaan jamaah yang mana pahalanya berapa? 27 derajat. Bidraki juz'in, apabila seorang makmum tersebut mendapatkan sebagian minas sholat ma'al imam, dari sholatnya bersama imam, dengan catatan malam yusallim, apabila imam tersebut belum salam. Contoh sholat maghrib, imamnya sudah dapat 3 rakaat, ya 3 rakaat. Kemudian tahiyat akhir imamnya, tahiyat akhir. Kita baru datang, namanya makmum apa? Masbuk. Sudah Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, langsung itu tahiyat akhir. Ketika kita ikut tahiyat akhir, maka kita mendapatkan fadilah jamaah. Mendapatkan fadilah jamaah selama imam tersebut belum mengatakan salam. Lain halnya apabila kita dapati imam itu sudah tahiyat akhir, kita sholat Allahu Akbar. Ketika mau duduk untuk mengikuti imam tahiyat, ternyata imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masih mau duduk. Apakah kita mendapatkan fadilah jamaah? Tidak mendapatkan fadilah jamaah. Paham ini? Yang kedua, idraku rok'ah. Idraku rok'ah membahas tentang mendapatkan satu rakaat. Idza adrakal makmum imam rafi'an, apabila makmum mendapat imam dalam keadaan ruku'. Watma'anna ma'ahu, dengan syarat tumakninah bersama imam ketika ruku'. Qabla intifaihi min aqalli ruku', sebelum imam tersebut berdiri dari ruku', yaitu i'tidal. Gambarannya bagaimana? Gini, imam sholat, waladhdallin amin, ahad. Mau takbir Allahu Akbar, kita masuk. Habis ruku'. Nah, kita datang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ruku'. Rahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, langsung. Pokoknya membaca sebagian daripada Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah saja boleh. Maka makmum ini dihitung sudah mendapatkan satu rakaat. Paham ini kan? Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini mungkin rakaat pertama. Ketika tahiyat akhir, ini juga tahiyat akhir, imamnya salam, makmumnya ikut salam karena mendapatkan satu rakaat, mendapatkan menangi rakaatnya imam. Dan hanya kalau imamnya itu rakaat kedua, imamnya Allahu Akbar, kita baru datang, baca Allahu Akbar, mendapatkan satu rakaat. Ini rakaat kedua. Imamnya tahiyat akhir, kita berapa? Kalau sudah habiskan sholat maghrib, ya tahiyat akhir, kita nambah satu rakaat karena kita ketinggalan satu rakaat. Cuma kita nanti sudah mendapatkan rukuknya imam dan tumakninah, dengan syarat tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita mendapatkan satu rakaat. Yang tidak mendapatkan satu rakaat bagaimana? Tadi ini banyak terjadi di masyarakat. Imamnya rukuk Allahu Akbar, ini mau rukuk Allahu Akbar, ternyata
ini imamnya sami Allahu liman hamidah, jadi gini, ya, maaf ya. Allah Akbar ini kata ketika mau rukuk, jadi imamnya sudah berdiri. Maka ini tidak dihitung mendapatkan satu rakaat. Tapi sah jamaahnya, mendapatkan fadilah jamaah. Cuma tidak dihitung satu rakaat. Jelas ini ya? Dengan syarat tumakninah, ya, dengan syarat tumakninah. Yang ketiga, idza adrakal imam fi ruku'in zaid. Apabila seorang makmum mendapatkan imam pada rukuk yang lebih, atau fi ruku'in tsani, atau dalam rukuk yang kedua min sholat kusufain, daripada sholat gerhana. Gerhana kan rukuknya berapa kali? 2 kali. Maka apabila makmum tersebut, ya, imamnya rukuk, sami Allahu hamidah, ya, baca lagi, kemudian mau rukuk, kita datang, imamnya rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk, kita mendapatkan rukuk yang berapa? Kedua, maka kita tidak dianggap mendapat satu rakaat, karena rukuknya rukuk kedua. Kalau rukuk yang pertama, kita dianggap satu rakaat dengan syarat mendapatkan tumakninah. Tumakninah itu berhenti sebentar, Allahu Akbar, sami Allahu hamidah. Ya, tidak dapat tumakninah. Ya, ketika sudah rukuk, kita mau rukuk, Allahu Akbar. Atau ketika itu rukuk, makmumnya rukuk, Allahu Akbar, ininya sudah berdiri. Ya, pokoknya tidak mendapatkan tumakninahnya imam, maka si makmum tidak mendapatkan satu rakaat. Jelas ini ya? Yang keempat, yang terakhir dari pembahasan sholat jamaah, idraku takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram. Ya, dan makmum pada takbiratul ihram, makmum mendapatkan keutamaan takbiratul ihram idza hadaraha ma'al imam, apabila makmum tersebut sholatnya betul-betul bareng dengan imam, yaitu makmum apa? Muafiq. Wastahwana biha ba'dahu mubasyaratan. Dan makmum tersebut disibukkan dengan takbir setelah takbirnya imam. Sudah sholat, Allahu Akbar, makmum mengatakan Allahu Akbar, maka makmum ini mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Di sini kita bahas. Falau ta'akhara walau yasiran, seandainya makmum tersebut telat, walau yasiran, walaupun tipis, telatnya itu sebentar, fatat fadilah, maka dia tidak mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Contohnya Allahu Akbar, makmumnya mau takbir, imamnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah takbir Allahu Akbar, telat oleh apa? Takbiratul ihramnya imam, ya. Maka si makmum tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram sama imam. Walayadur, akan tapi tidak mengapa dan tetap dihitung mendapat fadilah takbiratul ihram apabila ta'akhur yasiran, telat sebentar, sedikit, tipis. Contohnya bagaimana? Linahwi taswiyati sufuf aw siwak, seperti apa? Merapikan soft, merapatkan soft, sehingga tidak menangi takbiratul ihramnya imam. Ketika takbir Allahu Akbar, ketika mau bar, ini sudah Bismillahirrahmanirrahim, kan sudah telat sedikit, tapi telatnya gara-gara ada kepentingan itu tadi, meluruskan soft atau memakai siwak, memakai siwak ini, ya. Maka dikatakan dihukumi mendapat fadilah takbiratul ihram. Bagaimana sih kabarnya? Ini ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ya, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah, siapa orang yang sholat 5 waktu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, arba'ina yawman, 40 hari, ya, bukan 40 sholat, tapi 5 waktu itu, 5 waktu tersebut dilakukan mendapatkan takbiratul ihram, ya, imamnya takbir, makmumnya takbir, ya, telat kasarannya, ya, selama 40 hari, ya, di jamaah takbiratul ihram
kutiba lahu barokatan, maka dicatat bagi makmum tersebut barokatan. 2. Keselamatan. Selamat bagaimana? Barokatun minan nar wa barokatun minan nifaq, yaitu selamat dari api neraka Allah, alias banyak masuk surganya orang semacam itu. Ya. Wa barokatun minan nifaq, selamat daripada sifat munafik. Paham nih nggih? Orang kalau sudah terbiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah, kemudian mendapatkan takbiratul ihram 40 kali, ya, 40 kali atau lebih, maka orang tersebut dalam salah hadis ini mendapatkan rahmat Allah, akan dilindungi oleh Allah dari bahaya, dari musibah, dari bencana. Hidupnya akan dibikin gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibikin mudah, hajatnya akan dipenuhi, ya. Kemudian masalah demi masalah akan dibikin apa? Mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut akan diberikan kenikmatan, enak hidup-hidupnya sampai di akhirat. Yang terakhir, selamat dari azab kubur, selamat dari api neraka Allah, mudah ketika melewati sirat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya tadi itu? Contohnya, tiketnya apa? Mendapatkan takbiratul ihram dengan imam sebanyak 40 hari. 40 hari itu apa namanya? Kontinu, nyambung terus. Bukan berarti sekarang dapat takbiratul ihram hari Kamis, Jumat sholat subuh dapat, zuhur dapat, maghrib asar dapat, maghrib gak dapat, isya dapat, maka tidak gitu. Paham ini? 5 waktu tersebut apa namanya tidak terputus selama 40 hari. Makanya ada tiket ini, barokatun minan nar wa barokatun minan nifaq. Selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari api neraka Allah. Tentu orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat dijauhkan daripada sifat nifaq munafik. Mudah-mudahan itu Allah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal. Mungkin waktu coba ditangkap tentang pembahasan sholat. Ya. Kiat-kiat untuk mempertahankan agar bisa ya paling enggak tuh 75% atau istiqomah itu loh. Ya. Itu kiat-kiatnya bagaimana? Gimana? Kiat-kiatnya agar kita itu ikuti jamaah itu bisa istiqomah lah. Untuk niatnya, Iya. ya niat dari hati. Iya. Oh kiat. Kita sudah melazimkan ya, sudah bertekad. Saya sudah akan kalau bisa ya, gampangannya itu apa? Ketika adzan berkumandang, segera langsung menuju masjid. Sholat sunat di masjid, sholat qobliyah, habis itu nunggu qamat. Ketika qamat, Allahu la ilaha illallah. Ini kita sudah siap sudah. Sufaku, fa inna tasawwufu min sholat. Allahu akbar. Sudah, jangan di sholat dengan ngobrol. Guyur-guyur. Kan biasanya ada lah. Kita kadang kan gitu. Ketika imam sudah takbir, kita masih ngobrol dengan teman kita atau dengan di samping kita atau guyon, itu sudah jauhkan kita sudah berusaha sebisa mungkin langsung takbir, ya, pakai siwak terus takbir. Jadi semacam itu. Ya, makanya kesimpulannya sebelum ketika berkumandang adzan segera langsung menuju masjid. Kalau di kantor ya sudah, ketika adzan istirahat di dalam masjid, wudu, habis langsung nunggu sholat jamaah dengan Kalau Ustaz, untuk mendapatkan satu rakaatnya imam tadi, otomatis kan jamaah ini harus mempercepat surat Al-Fatihahnya. Al-Fatihah karena makmum masbuk ya,
Nggih. makmum itu tidak harus baca Fatihah sempurna. Ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya kan Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tidak dibaca Ar-Rahmanir-Rahimnya sampai kalau tidak dibaca langsung ikut ruku. Sah kan ya kan satu rakaat. Oke. Kembali. Jelas lagi ya? Sekarang kita pindah pembahasan, yaitu bab sholatil musafir, ya. Bab sholat musafir. Sholat ketika kita bepergian. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah. Beliau mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian atau musafir itu bagian minal adab, daripada siksa atau kesulitan. Loh, musafir kok siksa? Bagaimana itu gambarnya? Gini, li'anna safar, karena bepergian tersebut layak min masyaqqatil hissiyah, tidak terlepas daripada kesulitan secara dohir. Seperti apa? Capek ketika dalam perjalanan, ya. Kemudian apalagi ketika perjalanan sulit seperti apa? Jalannya rusak. Kemudian apalagi macet, panas, belum lagi kendaraannya mogok, hujan. Nah, ketika musafir, karena adanya itu agama membolehkan seseorang untuk mengqashar atau menjamak sholat. Lagi, itu maksud daripada as-safar qit'atun minal adab. Bepergian itu bagian daripada adab, itu siksa atau kesulitan. Al-maknawi, atau tidak terlepas daripada yang maknawi secara makna. Seperti apa? Kamu faraqatil aqarib wal ahbab, seperti berpisah dengan aqarib kerabat. Kalau kita itu mudik, berpisah dengan kerabat kita, wal ahbab, orang-orang yang kita cintai, mungkin berpisah dengan orang tua kita. Kan ketika kita berjalan, ya, dari rumah misalkan, orang tua kita atau saudara kita berada di Jawa Tengah misalnya, kita dari Malang berangkat sudah, senang sudah. Walaupun di tengah jalan itu ada masalah, nah bannya mobilnya mogok, bannya bocor, macam-macam sudah. Yang penting boleh kosong. Ketika sampai di tujuan sudah senang, habis itu pulang. Ketika pulang itu ada rasa apa? Abotnya, ada rasa abot, gak enak. Terus bisa dengan apa? Dengan saudara, dengan orang tua, atau dengan guru, atau dengan orang-orang yang dengan anaknya misalnya, ya, dengan neneknya misalnya, berpisah. Nah, makanya itu maksud daripada qit'atun minal adab. Bepergian itu bagian daripada siksa atau kesulitan. Sulit hati ini menerima untuk berpisah dengan orang yang dicintai, yaitu kerabatnya, orang tuanya, saudaranya, dan lain sebagainya. Paham ini ya? Al-rukhas muta'alliqatu bisafar tawil. Rukhas, dispensasi yang berkaitan dengan safar tawil, perjalanan jarak jauh, ya, jarak jauh. Kalau dalam kitab-kitab fikih, ya, yang lalu, ya, fikih, ya, sebelumnya itu ditulis, yaitu isnan wasamanun kilometer, 82 kilometer faaksar atau lebih. Itu pada kitab-kitab yang kita pelajari di kitab manapun sudah, itu tertulis 82 km. Itu berlaku, ya, ulama mutaakhirin, ulama yang sekarang berpendapat itu berlaku pada zaman dulu, ya, zaman biyen gak ada mobil, gak ada kereta api, gak ada pesawat, maka itu berlaku 82. Karena sekarang berada zaman lebih modern, ada pesawat, ada kereta, apalagi kereta yang sekarang yang baru yang super cepat, ya, ada kereta listrik, ya.
Kalau lebih cepat, maka jaraknya bukan 82 km. Ulama yang sekarang ya mengatakan yaitu 178 km seseorang boleh mengkosor. Ya, mengkosor. Seseorang dikatakan bepergian jarak jauh apabila sudah sampai batas 178 km. Contoh misalkan dari Malang ke mana? Ke Tuban. Ke Tuban, ke Semarang. Atau kalau misalkan Madura dari Malang ke Sumeneb atau Pamekasan. Kalau dari Bangkalan masih belum 178 masih belum. Hanya boleh menjamak saja, tidak boleh kosor. Ya, tidak boleh kosor. Atau dari Malang ke Banyuwangi atau ke Bondowoso misalkan, boleh kosor. Ya tidak boleh Malang dan kemana? Probolinggo, tidak boleh kosor, hanya boleh menjamak saja. Jelas ini kan? Jaraknya yaitu 178 km. Jelas ya. Yang kedua, jam'u baina sholatain. Kalau orang itu perjalanan jauh, maka yang pertama boleh mengkosor sholat. Yang kedua boleh menjamak sholat. Kemudian yang ketiga, al-fitru fi Ramadan idza kharaja min badanihi qabla tulu'il fajr. Mokel alias tidak puasa di bulan Ramadan apabila orang tersebut keluar dari daerahnya sebelum subuh. Kalau kita misalkan dari Malang mau kemana? Mau ke Semarang misalkan, bulan Ramadan. Habis itu kita boleh nggak puasa di bulan Ramadan dengan syarat kalau kita itu apa? Keluar dari daerah kita, misalkan Malang ini masuk ke Lawang atau Pasuruan. Dengan syarat masuk di Lawang atau Pasuruan tersebut sebelum subuh. Tapi kalau berangkat habis subuh tetap wajib puasa. Paham ya? Wajib puasa. Makanya kita sendiri kalau waduh panas di mana-mana ya lah. Nah, itu urusan lain itu ya. Baik, yang keempat daripada yang berkaitan dengan perjalanan jarak jauh, masuk khufain salah satu ayat bilayaliha. Boleh mengusap khufain. Khufain itu sepatu kulit salah satu ayat bilayaliha, 3 hari 3 malam. Dimana seseorang itu ketika wudhu kan anggota wudhu di antaranya itu membasuh kaki. Kaki ini boleh tidak dibasuh, hanya dilapi saja, dilap. Dengan apa? Apabila seseorang tersebut ketika perjalanan, ketika musafir memakai khufain itu sepatu kulit, bukan sepatu yang yang kita pakai umumnya untuk kerja, untuk jenis, bukan itu. Tapi sepatu khufain itu kulit, hanya kulit tipis, gak ada karetnya. Kulit betul-betul murni kulit yang mana bisa digerak-gerakkan seperti layaknya kaos kaki lentur layaknya kaos kaki, ya itu khufain. Kaki dari kulit. Ya kaos kaki dari kulit lah, kasarnya gitu. Syaratnya pakai khufain itu macam-macam ya, syaratnya panjang pembahasan tentang khufain itu. Tidak boleh mudah sobek dan lain sebagainya. Biasanya itu dipakai ketika seseorang itu sakit, atau tidak boleh kena air misalnya, atau kedinginan, dingin kota dingin, boleh memakai khufain. Itu selama 3 hari 3 malam. 4 hal tersebut dibolehkan bagi seseorang yang berjalan atau musafir jarak jauh. Kemudian al-khas mustaqim baina safar tawil wal qasir. Dispensasi yang diberlakukan, yang berlaku baina safar tawil wal qasir, antara bepergian jarak pendek dan jarak jauh. Sab'atun ada 7 hal. Ya, yang pertama aklu maitati lil mudir.
boleh memakan bangkai bagi yang dalam keadaan doruri, ya, dalam keadaan udur. Kalau naik contoh misalnya kita musafir, baik itu pendek, jaraknya pendek tidak terlalu jauh, misalkan sini mana Pasuruan atau sini Surabaya, ya, atau yang jauh, kita tidak punya uang, kita mau minta makan, tidak ada orang, kita tidak temui orang, mungkin kita ada di hutan, kita kelaparan, bagaimana cara makan ini? Tapi di situ ada bangkai, bangkai ayam atau bangkai anjing maupun bangkai babi. Bagaimana boleh makan? Boleh kamu makan, halal bagi kamu karena ada udur. Mereka makan mati, gitu loh, maka boleh. Bagi orang musafir ya, bagi orang yang musafir nggak boleh. Jelas sedikit? Ya, itu masih ada begitu yang pertama. Yang kedua, insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Pembahasan tentang sholat musafir. Mau kita sampai dikit. Mudah-mudahan kajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kaji ini memantapkan kita dalam ibadah, sholat untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pun supe salat islamiyah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.